Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam bahasa. Berjumpa lagi dengan saya Arfian dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Pada video kali ini saya ingin mengajak sahabat bahasa menyimak video tentang tokoh nasional yaitu Gus Dur atau mantan Presiden Republik Indonesia keempat. Dengan menyimak video ini, sahabat bahasa diharapkan dapat mengidentifikasi informasi-informasi penting pada video tersebut. Yuk kita simak videonya. Selama periode pemilu lalu, nama Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kerap disebut di dalam kampanye. Ada yang mengaku rindu dengan sosoknya, ada pula yang mengaku bahwa dirinya mewarisi gagasan dan pemikiran Gus Dur. Gus Dur memang boleh jadi salah satu sosok yang memiliki pengaruh dalam politik Indonesia. Lalu, bagaimana sebenarnya perjalanan pendiri PKB tersebut di negeri ini? Lahir dari kalangan pesantren, Gus Dur mewarisi garis keturunan ulama terkemuka di lingkaran Nahdlatul Ulama. Ayahnya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama Indonesia di tahun 1949. Sementara ibunya, Solihah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang, Kiai Haji Bisri Syansuri. Meski anak kiai, ia justru mendapatkan pendidikan sekuler dan banyak membaca buku-buku non-agama Islam di rumahnya. Ketika ayahnya meninggal, ia sempat tinggal di rumah Kiai Junaidi, seorang ulama Muhammadiyah di Yogyakarta. Dua hal ini merupakan hal yang tak lazim bagi anak Kiai NU saat itu. Pendidikan pesantren kemudian ia dapatkan di Pesantren Al-Munawir Krapyak di bawah Kiai Haji Ali Maksum. Selain itu, ia juga mendapatkan pendidikan di Pesantren Tegalrejo Magelang pimpinan Kiai Khudori. Ia juga mengambil pendidikan di Pesantren Denanyar Jombang di bawah kakeknya Bisri Syansuri. Ia lalu pindah ke Pesantren Tambak Beras di bawah sesepuh NU lainnya, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pada tahun 1963, Gus Dur pergi mengambil studi di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Meski demikian, ia kemudian kecewa karena harus mengulang banyak hal yang sudah ia kuasai di pesantren. Ia pun melewatkan banyak kelas dan lebih banyak berkeliling kota Kairo. Gus Dur akhirnya mendapat tawaran beasiswa lainnya di Universitas Baghdad, Irak, tawaran yang tak disia-siakan karena menjadi penyegar baginya. Gus Dur akhirnya kembali ke Tanah Jawa pada 4 Mei 1971. Ia berkonsentrasi untuk membangun kembali pesantren-pesantren seiring dengan ancaman gangguan tradisi dan ekonomi yang mendera institusi pendidikan tersebut. Kiai Bisri akhirnya meminta Gus Dur untuk terlibat lebih aktif di pimpinan pusat NU. Setelah sempat ragu karena aktivitas politik NU, akhirnya ia mau mengikuti permintaan sang kakek dan masuk jajaran Syuriah NU. Pada tahun 1982, Gus Dur banyak berinteraksi dengan Kiai Ahmad Siddiq, tokoh yang menganggap NU perlu direformasi. Posisi Idam Khalid, ketua umum NU saat itu, tengah terdesak. Selain itu, para reformis juga menginginkan agar NU kembali ke Khitah 1926 dan mundur dari politik.
Setelah melalui perdebatan panjang, Gus Dur akhirnya menakodai reformasi NU dengan menjadi ketua Dewan Tanfidz Ormas tersebut pada tahun 1984. Selama di NU, ia dianggap sebagai sosok yang memberikan modernisasi di organisasi tersebut. Kala itu, ada kekhawatiran NU dan pesantren akan ditinggalkan masyarakat modern. Ia kemudian membuka ruang intelektual dalam organisasi sehingga muncul banyak NGO dari tubuh NU. Dalam catatan Greg Barton, hal ini membuat NU dapat bersaing dengan Muhammadiyah yang memperkuat jejaring melalui sekolah, tetapi tak punya banyak NGO seperti NU. Tak hanya itu, modernisasi juga terjadi di lingkungan pesantren, sehingga lulusan institusi tersebut bisa langsung masuk perguruan tinggi. Kedua hal tersebut membuat NU lebih kaya dengan tradisi intelektual dan dapat memberi kontribusi pada isu-isu sosial. Selama menjadi ketua, ia sempat bersinggungan dengan rezim Soeharto. Gus Dur misalnya menginisiasi forum demokrasi yang sempat bikin gerah rezim. Pada Muktamar NU 1994, Soeharto diduga menekan agar Gus Dur tak terpilih kembali sebagai ketua. Pada tahun 1995 sampai 1996, Gus Dur mulai menjalin kedekatan dengan Megawati Soekarno Putri. Pada Desember 1997, Gus Dur bertemu dengan Amin Rais di Masjid Sunda Kelapa dan dianggap sebagai pertemuan bersejarah karena keduanya berasal dari latar belakang Islam yang berseberangan. Selain itu, ia juga membangun relasi dengan cendekiawan Muslim lainnya, yaitu Nurholis Majid. Trio Amin, Mega, dan Gus Dur kemudian menjadi tokoh yang disegani. Meski Gus Dur menyebut mereka tak punya aliansi formal, ada satu hal sama yang ingin mereka tuju, reformasi. Cita-cita itu akhirnya terwujud pada 21 Mei 1998 ketika Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden. Mundurnya Soeharto menjadi momentum bagi berseminya kelompok politik, terutama partai. Gus Dur pada awalnya tidak terlalu setuju dengan paham NU berpartai politik. Meski begitu, tekanan dan momentum untuk mendirikan partai politik terlalu kuat untuk dibendung. Akhirnya, pada 23 Juli 1998, berdirilah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sebagai partai berhaluan NU di era pasca Orba. Sejak pendirian PKB, banyak kalangan internal yang berharap Gus Dur bisa menjadi presiden. Optimisme ini akhirnya terwujud ketika MPR memilih Gus Dur sebagai presiden. Ada beberapa kebijakan yang menjadi highlight dari pemerintahannya. Ia misalnya meminta TAP MPRS yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut. Selain itu, ia juga mengusulkan agar Tahun Baru Imlek menjadi hari libur nasional. Ia juga membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Sayangnya, dinamika politik membuatnya harus mengalami ketegangan dengan DPR. Ia pun mengeluarkan dekret, salah satunya untuk membubarkan MPR dan DPR. Dekret ini tak didukung oleh MPR, sehingga Gus Dur akhirnya digusur dari jabatannya sebagai presiden. Pasca tak lagi menjabat sebagai presiden, ia harus menghadapi perpecahan di internal PKB. Ironi akhirnya terjadi karena Gus Dur harus terusir dari partai yang ia bidani kelahirannya setelah keponakannya sendiri, Muhaimin Iskandar, mengambil alih PKB. Lama-kelamaan, kondisi fisik Gus Dur semakin tak prima. Akhirnya, pada 30 Desember 2009,
ia menghembuskan napas terakhirnya dan meninggalkan banyak kenangan di negeri ini. Terlepas dari beragam dinamika yang muncul akibat kiprahnya, perlu diakui bahwa Gus Dur telah menorehkan banyak catatan penting dalam sejarah negeri ini.